Di video kali ini gue akan membahas kisah pembunuhan ini lagi beserta hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Netflix. Welcome to Ruang Gelap. Shanann dan Chris Watts menikah pada tahun 2010. Mereka tinggal di Colorado di sebuah rumah seharga $400.000 Amerika. Keluarga ini terlihat memiliki semuanya. Chris bekerja sebagai operator di perusahaan minyak Anadarko Petroleum. Shanann bekerja di perusahaan suplemen nutrisi Level. Mereka memiliki 2 anak perempuan yang sehat dan dari Facebook Shanann, kehidupan mereka sangat bahagia. Hampir setiap tahun mereka liburan ke San Diego, Las Vegas, dan banyak tempat lainnya. Shanann bahkan baru diketahui hamil. Namun ternyata, di balik semua kebahagiaan itu, diam-diam hubungan Chris dan Shanann mulai memburuk setelah mereka menyatakan bangkrut 3 tahun yang lalu. Jumlah hutang mereka seharga rumah mereka sendiri. Kehamilan Shanann bahkan meresahkan Chris. Chris bahkan menolak untuk menemani Shanann pergi ke dokter kandungan. Shanann mulai takut rumah tangganya akan runtuh. Ia mulai membeli buku-buku tentang menjalin rumah tangga, namun Chris tidak pernah mau membaca. Pada 10 Agustus 2013, Shanann pergi ke Arizona bersama sahabatnya dan teman kerjanya, Nicole Atkinson, untuk urusan bisnis selama 3 hari. Di perjalanan ini, Shanann curhat pada Nicole tentang masalah rumah tangganya. Dan dari cerita Shanann, Nicole curiga Chris berselingkuh. Namun, Shanann berkata ia tidak yakin bahwa Chris berselingkuh. Seharusnya Shanann dan Nicole pulang pada malam di hari Minggu. Namun, flight Shanann dan Nicole delay. Mereka baru mendarat di Colorado tengah malam, sehingga Nicole baru bisa mengantar Shanann pulang ke rumahnya jam 1.30 pagi di hari Senin. Nicole mengirim pesan ke Shanann beberapa jam kemudian, tapi Shanann tidak membalas. Shanann punya janji ke dokter kandungan jam 8 pagi, dan Nicole bingung kenapa Shanann tidak datang. Sekitar jam 10, mereka juga ada meeting pekerjaan, dan Shanann juga tidak hadir. Karena merasa ada yang aneh, Nicole segera datang ke rumah Shanann di siang hari. Ia mengetuk dan membunyikan bel, namun tidak ada suara apapun di dalam rumah. Padahal mobil Shanann ada di garasi. Jadilah Nicole menelpon polisi dan Chris untuk mencari Shanann. Tidak lama setelah polisi sampai ke rumah Shanann, Chris juga sampai dan mempersilahkan polisi masuk. Chris bilang, ia bingung dan tidak tahu kemana Shanann dan 2 anaknya, Bella 4 tahun dan Celeste 3 tahun, pergi. Dompet dan ponsel Shanann ditemukan di rumah. Namun apa yang hilanglah yang membuat polisi curiga. Spray tidur dan selimut anak-anaknya hilang dari rumah. Bahkan ada sarung bantal yang ditemukan tergeletak di kotak sampah. Salah satu tetangga di depan rumah mereka mengatakan bahwa ia punya kamera yang mungkin menangkap sedikit bagian di depan rumah Chris. Polisi dan Chris masuk untuk menonton CCTV itu. Terlihat pada subuh jam 4-an, truk Chris bergerak mundur dan parkir membelakangi garasi. Chris memasukkan sesuatu ke dalam mobilnya, lalu pergi. Polisi dan tetangga segera curiga dengan Chris. Di siang itu juga, Chris memohon pada siapapun yang mengetahui keberadaan Shanann dan anaknya untuk mengembalikan mereka dengan selamat lewat media. Namun di sini bisa dilihat, Chris sudah tidak menggunakan cincin nikahnya yang biasanya selalu ia pakai. Polisi segera melacak kemana truk Chris pergi pada pagi itu lewat GPS, dan ternyata Chris pergi ke sebuah ladang minyak di mana ia bekerja. Polisi menerbangkan drone dan melakukan pencarian di sana. Mereka segera tahu bahwa dugaan mereka benar saat spray putih yang cocok dengan spray di rumah Chris yang hilang ditemukan tergeletak di rumput. Polisi membawa Chris untuk diinterogasi, dan diam-diam Nicole Kessinger, teman sekantor Chris, mengaku pada polisi bahwa ia berpacaran dengan Chris sejak beberapa bulan lalu. Menurut Nicole, Chris mengaku sedang dalam proses perceraian dengan Shanann, dan ia shock saat mendengar berita tentang hilangnya Shanann dan 2 anaknya. Namun polisi sempat melihat histori pencarian Nicole di Google. Kata kuncinya berpacaran dengan suami orang, gaun pengantin, menikahi selingkuhan. Bisakah polisi melacak SMS? Dan sebelum Nicole melapor ke polisi, ia menghapus semua SMS-nya dengan Chris. Nicole juga mencari info tentang apakah orang membenci Amber Frey.
Jadi sebelumnya, ada kasus seorang lelaki yang juga membunuh semua keluarganya yang bernama Scott Peterson. Dan Amber Frey ini adalah selingkuhan Scott yang tidak tahu bahwa Scott sudah menikah. Kenyataan bahwa Nicole mencari nama Amber Frey mengindikasikan bahwa sebenarnya wanita ini tahu lebih dari apa yang ia akui. Nicole memang agak shady, namun polisi memutuskan Nicole tidak terlibat kasus ini. Beberapa konspirasi mengatakan mereka yakin Nicole mengetahui semuanya. Chris ditangkap dengan tuduhan membunuh Shanann, Celeste, Bella, dan anak dalam kandungan Shanann pada 21 Agustus 2018. Namun Chris baru mengaku bersalah pada 6 November 2018. Polisi menemukan mayat Shanann terkubur di ladang minyak, sedangkan tubuh Bella dan Celeste dimasukkan dalam tangki minyak yang diameternya hanya berdiameter 20 cm, sehingga tubuh anak-anak ini semuanya lecet. Shanann meninggal saat ia dicekik di atas kasur dan tidak ada bukti tanda perlawanan. Chris lalu membawa mayat Shanann beserta Bella dan Celeste yang masih hidup ke ladang minyak tempat ia bekerja subuh itu. Di ladang minyak, Bella dibekap dengan tangan kosong Chris hingga meninggal. Ia menunjukkan tanda perlawanan dan sempat berkata, "No, Daddy, no." Sedangkan Celeste dibekap dengan tangan juga, namun tanpa perlawanan ia meninggal. Orang yang membunuh semua anggota keluarganya disebut family annihilator. Menurut penelitian, karakteristik pelaku ini biasanya laki-laki, berumur 30-an, dan biasanya pernah atau memiliki pekerjaan yang bagus. Motif membunuh biasanya karena masalah keluarga dan atau masalah keuangan. Kasus seperti ini paling sering terjadi di bulan Agustus, dan biasanya 81% pembunuh ini akan bunuh diri. Chris disidang atas 3 pembunuhan tanpa kesempatan untuk banding, dengan hukuman 48 tahun di penjara, 2 hukuman penjara seumur hidup, dan tambahan 36 tahun atas penyembunyian mayat. Menurut dokumentari di Netflix, setiap harinya 3 wanita di Amerika dibunuh oleh pasangan mereka atau mantan pasangan mereka sendiri. Apa kalian sudah nonton dokumentari ini? Serem banget gak sih guys? So, stay safe and stay alive.